Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi dengan Estudiamos di materi perbandingan. Jadi di sesi ini kita akan membahas mengenai perbandingan senilai maupun perbandingan tidak senilai atau berbalik nilai ya. Oke, kita langsung saja ke materinya. Yang pertama yaitu mengenai perbandingan senilai. Penjelasan dari perbandingan senilai itu adalah perbandingan dua variabel atau lebih yang suatu variabel bertambah, maka variabel yang lain juga bertambah. Artinya jika variabelnya bertambah, maka variabel yang lain itu juga akan bertambah, saling mengikuti gitu. Contohnya itu kayak tepung dengan banyaknya roti ya. Jika tepungnya banyak, maka jumlah roti yang dibuat itu makin banyak gitu. Misalnya di perbandingan senilai itu, seseorang membuat 8 loyang kue roti, dia akan membutuhkan 6 kg tepung terigu. Nah, jika dia ingin membuat 15 loyang, maka berapa terigu yang dibutuhkan untuk X kilogram. Jadi kalau di materi perbandingan senilai, maka dia akan dikali silang ini. 8-nya dikali dengan X dan 15-nya dikali dengan 6. Oke, lanjut ke materi perbandingan berbalik nilai. Penjelasannya yaitu membandingkan dua buah objek atau lebih. Apabila salah satu besaran nilainya semakin besar, maka nilai besaran yang lain akan semakin kecil dan sebaliknya. Jadi berbanding terbalik gitu. Contohnya itu kecepatan dengan waktu. Misalnya kita mengendarai motor dengan kecepatan 80 km per jam, maka waktu yang dibutuhkan itu misalnya 20 menit gitu. Berbeda lagi kalau kita mengendarainya dengan kecepatan 60 km per jam, maka kita membutuhkan waktu 70 menit misalnya. Jadi jika semakin tinggi kecepatannya, maka waktu yang dibutuhkan itu pasti akan lebih sedikit gitu. Contoh lainnya adalah banyaknya pekerja dengan waktu. Kalau perbandingan berbalik nilai itu biasanya misalnya A1 ini A2, ini B2, dan ini B1, ini B2, maka dia akan dikali sejajar. Lanjut ke contoh soal. Kita baca dulu soalnya. Jika dalam menyelesaikan 100 soal, seseorang itu membutuhkan waktu 60 menit. Jika orang tersebut hanya ingin menyelesaikan 75 soal saja, berapa menit waktu yang dibutuhkan gitu. Ini termasuk perbandingan? Iya, perbandingan senilai. Kenapa kok bisa perbandingan senilai? Seseorang itu kan membutuhkan waktu 60 menit untuk mengerjakan 100 soal. Nah, jika seseorang itu ingin menyelesaikan 75 soal saja, maka waktu yang dibutuhkan itu pasti akan lebih sedikit, karena soal yang dikerjakan itu juga lebih sedikit dari 100 soal ini. Nah, ini kan lebih sedikit, 75 lebih sedikit dari 100 soal. Maka ini termasuk perbandingan senilai. 100 soal 100 soal membutuhkan waktu 60 menit. Terus jika ingin menyelesaikan 75 soal saja, berapa waktu yang dibutuhkan? Kita misalkan dengan X menitnya. Ingat kalau perbandingan senilai kita kali silang. Berarti 100 soal dikali dengan X menit sama dengan 75 soal dikali dengan 60 menit. Coret-coret
3 bagi 2 5, 75 bagi 5 15, X nya berarti 45 menit. Berarti jika seseorang itu hanya ingin menyelesaikan 75 soal, dia akan membutuhkan waktu 45 menit. Jawabannya yang E. Lanjut ke soal nomor 2. Hendra mengendarai sepeda motor menempuh jarak 32 km dengan menghabiskan 4 liter bensin. Jika Hendra mempunyai 7 liter bensin, berapa jarak yang dapat ditempuh oleh Hendra? Jaraknya 32 km dan dia mempunyai stok 4 liter bensin. Nah, ini berapa jarak yang bisa ditempuh Hendra dengan stok bensin itu 7 liter. Ingat ya, kalau ini berarti perbandingan senilai juga. Kenapa? Karena 4 liter itu kan dia menempuh jarak 32 km. Otomatis jika dia mempunyai 7 liter bensin, maka jarak yang ditempuh ini pasti akan lebih banyak karena stok bensinnya itu makin banyak, lebih banyak dari 4 liter ini. Jadi kalau perbandingan senilai, ingat kali silang. Kali silang. Berarti 32 km dikali dengan 7 liter sama dengan X kilometer dikali dengan 4 liter. Coret-coret 8 kali 7 berarti nilai X nya adalah 56 km. Jika dia mempunyai stok 7 liter bensin, maka jarak yang ditempuh adalah 56 km. Jawabannya yang D. Oke, lanjut. Nomor 3. Suatu pekerjaan jika dikerjakan oleh 8 orang akan selesai dalam 18 hari. Jika pekerjaan tersebut dikerjakan oleh 12 orang, maka berapa hari pekerjaan tersebut akan diselesaikan? Ingat, kalau berkaitan dengan pekerja dan waktu itu, dia berhubungan dengan perbandingan berbalik nilai. Berbalik nilai. Oke, langsung kita tulis 8 orang membutuhkan waktu 18 hari. Jika 12 orang, maka waktu yang dibutuhkan adalah berapa hari? Gitu. Jika orangnya semakin banyak, maka waktu yang dibutuhkan itu semakin sedikit. Terus jika orangnya sedikit, maka waktu yang dibutuhkan itu pasti akan lebih banyak. Itu adalah ciri-ciri dari perbandingan berbalik nilai. Ingat, kalau perbandingan berbalik nilai kita kali sejajar. Ininya juga harus sama ya. Di sini, jika di sini itu orangnya, di sini harinya. Jadi harus urut gitu, nggak boleh asal-asalan kita menaruhnya. Oke, dikali sejajar berarti 8 kali 18 sama dengan 12 dikali X. Bagi 4 2, bagi 4 3, bagi 3 6, bagi 3 1. Berarti 6 kali 2 12 hari. Kesimpulannya, jika dikerjakan oleh 12 orang, maka akan membutuhkan waktu 12 hari. Jawabannya yang A. Oke, soal berikutnya ini kalian kerjakan ya. Sekian dari video yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa membantu kita semua. Semoga bisa lolos ya dalam segala hal atau tes yang sedang kita jalani. Semoga dipermudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.